pertama ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Bagaimana perhitungan zakat dengan harta, yaitu berupa uang di bank? Contohnya, seumpama kita ada di dana di bank 100 juta tahun ini, dan kita sudah bayarkan zakatnya, kemudian tahun depan dana kita menjadi 150 juta. Artinya ada tambahan 50 juta. Pertanyaannya, apakah kita harus mengeluarkan zakat dari 150 juta tersebut, atau 50 jutanya saja, yaitu tambahannya saja, karena yang 100 juta sudah dibayarkan pada tahun sebelumnya. Mohon penjelasannya. Kami persilakan, Habib. Jadi kalau yang saya pahami dari pertanyaannya begini. Saya punya uang 100 juta. Nah 100 juta itu sudah masuk nisab. Karena nisabnya itu kan tinggal dihitung 85 gram emas itu berapa. Sekarang berapa Ustaz Amrullah ya? Kalau rupiah itu berapa ya emas? 85 gram emas itu berapa? Sekitar 1 juta 1 gram. 1 juta? Ya. Berarti 85 juta ya? Sekarang berarti ya? Kalau 1 gram 1 juta, berarti kalau saya nih, saya punya uang di bank, nggak saya pakai. Simpanan saya. Senilai 85 juta. Karena 85 juta sama dengan 80, jadi patokannya sebetulnya emas. 85 gram emas. Sekarang 85 juta. Oke. Saya punya tabungan di bank 85 juta. Saya taruh tahun kemarin. Bulan Ramadan. Sekarang masuk Ramadan, tahun kemarin bulan Ramadan ini tanggal berapa? Misalnya saya taruh itu tanggal 10 bulan Ramadan. Sekarang sudah 1 tahun. Nah, perputaran 1 tahun namanya haul. Nisab nilainya tadi berapa? Nah, selama 1 tahun, begitu sudah berputar 1 tahun, artinya apa? Benar-benar ini uang yang tidak menjadi kebutuhan saya, uang lebih. Dari 85 juta itu wajib dikeluarkan 2,5%. Ketika saya keluarkan tahun ini tanggal 10 Ramadan, 2,5%-nya berapa Ustaz Amrullah? Dari 85 juta 2,5%-nya berapa? Saya lari ke kalkulator dulu ini. Sekitar 2 juta. Berapa itu? Sekitar 2 jutaan. 3.900.000. Berapa? 3.900.000. Ya udah jangan yang 2 juta, yang 3 juta. Yang lebih-lebih aja lah kita ambil tuh. 3 juta? 3 juta berapa? 2,5% itu 2,125 Ustaz. 2125. 2 juta 100? 125. 25.000. Oke. Katakan 2 juta setengah. Oke, kita lebih dikit. Benar. Oke, kita lebihkan 2 juta setengah. Dari 85 juta, saya keluarkan 2,5 juta untuk zakat. Berarti per 10 Ramadan tahun ini, uang saya sudah berkurang loh. Sudah berkurang. Tidak sampai nisab. Kalau tidak ada tambahan sampai tahun ke depan, berarti saya sudah nggak wajib bayar zakat. Tapi ternyata tahun ini saya keluarkan. Tanggal 10, saya keluarkan 2,5 juta dari 85 juta. Begitu saya taruh lagi, ternyata saya dapat uang lebih. Atau saya punya uang lebih lagi, menjadi 150 juta. Kemarin saya sudah keluarkan, ketika 150 juta itu udah ketemu dengan 1 tahun, maka wajib dikeluarkan lagi. 2,5%. Ustadz, kalau setiap tahun dikeluarkan berarti habis dong. Kan enggak. Kalau sudah dikeluarkan, tadi saya kasih contoh tuh paling minimal 85 juta. Kalau 85 juta dikeluarkan 2,5%, 2 juta 100 atau 2 juta 500, berarti kan sudah di bawah nisab. Kalau sudah di bawah nisab, nggak wajib zakat. Tapi kalau masih lebih, ya dia wajib mengeluarkan zakat. Kira-kira seperti itu. Nah, yang ditanyakan, karena lebih dari nisab dan sudah tidak terpakai 1 tahun, maka begitu genap 1 tahun hitungan hijriyah, dia wajib mengeluarkan 2,5%. Kalau dia mau lebih bagus, tapi jangan dikurangkan.
Baik Ustaz. Terima kasih banyak Habib. Selanjutnya pertanyaan kedua ini dari hamba Allah juga. Menyampaikan bahwa selama ini gaji kita dipotong oleh tabungan investasi hari tua atau BPJS Ketenagakerjaan untuk kemudian diinvestasikan oleh pengelola tersebut. Bila saldo kita di tabungan investasi atau di BPJS telah mencapai nisab, apakah dikenakan zakat mal? Terima kasih Ustaz. Bisa kita keluarkan nggak? Bisa kita keluarkan nggak itu? Pertanyaannya gitu. Bisa tidak kita keluarkan? Atau nggak boleh diambil kecuali nanti masa pensiun? Kalau memang bisa dikeluarkan, maka begitu sudah lebih 1 tahun. Jadi misalnya 5 tahun pertama belum sampai nisab. Tapi ketika sudah 5 tahun lebih, sudah sampai kepada nisab, kalau bisa dikeluarkan, kita keluarkan. 2,5%. Kalau nggak bisa, Ustadz nggak boleh diambil sampai misalnya sampai terbukti kita atau sampai kita pensiun. Nah, ketika kita pensiun, uang itu kan cair misalnya, uang pesangon gitu. Nah, uang pesangon itu nanti kalau yang paling bagus itu ya kita belajar dari petani gitu. Minimal itu 5%. Syukur-syukur bisa 10%. Bagus sekali. Kalau bisa 20%. Ustadz, masa tua, alasan kita pasti banyak lah. Masa tua itu kan kalau nggak punya gaji nanti lebih, ini lebih itu. Oke, nggak ada masalah. Tapi nanti ada hadis Nabi yang mengatakan, nggak akan berkurang uang. Nggak akan berkurang uang yang digunakan untuk berbagi. Tapi kalau memang hitung-hitungan Ustadz, saya kan nanti pensiun. Nanti ya udah, 2,5% aja dikeluarkan. Ketika sudah mentok sampai 85 juta, atau maaf ketika sudah mentok di bawah 85 juta, sudah nggak wajib lagi dikeluarkan setiap tahunnya 2,5%. Jadi kalau memang bisa diambil dan hitungannya itu 1 tahun sudah berjalan lebih dari 85 juta atau 85 gram emas, keluarkan 2,5%. Kalau Ustadz nggak boleh, nah nanti ketika dicairkan kita keluarkan. Baik, terima kasih banyak Habib. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ustadz Mufti menyampaikan, Assalamualaikum Ustadz, ketika sudah membayar zakat profesi setiap bulannya, bagaimana perhitungannya ketika masih ada tersisa simpanan yang sudah memenuhi nisab dan haul? Keluarin lagi. Keluarkan lagi. Jadi nanti begini, para kiai kita tuh suka mengatakan begini. Kalau air di satu wadah udah penuh, air itu mau kemana? Ngalir. Nyari yang tinggi atau nyari yang rendah? Nyari yang rendah. Nah, mestinya, Ustadz, saya zakat profesi saya keluarin tiap bulan. Ternyata saya masih punya itu yang lebih dari ini, so keluarin lagi. Berarti yang kemarin gimana? Loh, apa kamu nggak mau? Nanti di akhirat itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Apa kita tidak mau? Nanti kita dibangkitkan menjadi orang yang sudah benar-benar bebas dari tanggungan-tanggungan tersebut. Jadi kalau sudah ngeluarin tiap bulan, jangan diputus hanya mengeluarkan tiap bulan. Apalagi kalau terbukti, ternyata masih ada lebih. Dan nilainya itu nisab. Gitu. Di atasnya nisab, apalagi keluarkan. Bismillah, ini zakatul mali. Ya Allah nih. Dan nanti saya hampir lupa mengatakan, zakat itu boleh diumumkan. Kalau sedekah enggak. Sedekah itu yang bagus rahasia. Kalau zakat itu diumumkan. Kenapa? Loh, zakat itu enggak ada riaknya kata ulama. Kenapa zakat tidak ada riaknya? Karena itu kewajiban. Kalau kamu riak ya salah sendiri. Orang itu kewajiban kok kata para ulama begitu. Jadi kalau sedekah yang bagus diam-diam. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Tapi kalau zakat, misalnya perusahaan besar. Untuk diketahui perusahaan itu membayar zakat atau tidak dari mana? Sekarang disebut dengan CSR dan seterusnya. Tapi kalau zakat itu menjadi kewajiban. Jadi kalau diumumkan tuh nggak ada masalah. Bahkan menurut sebagian ulama, mestinya diumumkan. Agar si miskin tidak menduga-duga. Agar si miskin tidak merasa haknya itu tidak dikeluarkan oleh yang wajib mengeluarkannya. Jadi kalau udah bayar setiap bulan, Ustaz gaji saya itu saya potong tuh setiap bulan tuh 2,5%. Tapi dalam 1 tahun tabungan saya itu masih ada Ustaz.
Hitungannya lebih dari nisab, keluarin lagi. Setiap tahun kita keluarkan. Setiap bulan keluarkan, setiap tahun. Nanti kita dibangkitkan tuh seperti raja di akhirat. Daripada di dunia banyak duitnya, nanti dibangkitkan seperti apa? Nauzubillah. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Arif. Ini izin bertanya Ustadz, apakah perbedaan zakat mal dengan wakaf? Apabila sedang ada pembangunan pesantren, pembangunan fisik, apakah zakat mal boleh ditujukan ke pembangunan tersebut? Kalau boleh, termasuk asnaf yang mana? Terima kasih Ustaz. Ya, pertama beda. Kalau wakaf itu tidak wajib sampai ketika seorang nazar. Saya kalau ini ya, kalau warisan saya keluar, saya akan mewakafkan. Ya Allah, janji dia. Kalau nazar menjadi wajib. Dan wakaf itu nanti ada aturan-aturannya. Misalnya dia mewakafkan untuk apa? Untuk masjid, maka harus menjadi masjid. Untuk sekolah, harus menjadi sekolah. Dan nanti ada pembahasan ulama kontemporer. Namanya wakaf produktif. Jadi wakaf yang digunakan bisa menghasilkan. Dan seterusnya. Nah, kalau memang ada pembangunan pesantren, itu kita mengeluarkan zakat masuk dengan di dalam asnaf fisabilillah, di jalan Allah. Karena pesantren akan menelurkan ulama-ulama, akan menelurkan kiai-kiai, akan menelurkan orang-orang yang akan mengajarkan ajaran agama. Jadi beda kalau zakat itu terbatas untuk 8 kelompok, kemudian zakat itu harus menunggu nisab dan haul. Tapi kalau wakaf tidak. Dan wakaf tergantung kepada niat. Ada yang, maaf ini sering terjadi kendala kita di Indonesia. Itu ada yang mewakafkan untuk masjid. Tapi dekat situ ada masjid juga. Gitu. Di dekat situ ada masjid juga, jadi gimana? Nah itu nanti minta persetujuan dari wakif yang mewakafkan. Yang mewakafkan sudah meninggal dunia, apakah bisa nanti ahli warisnya? Nah itu kan wakafnya nanti dilihat, karena wakaf itu bukan warisan. Kalau sudah diwakafkan itu akan terikat dengan tujuan dari apa dia mewakafkan atau untuk apa dia mewakafkan. Dan ada pembahasan yang cukup menarik terkait dengan wakaf, dan itu nanti ada tema tersendiri namanya fikih wakaf. Ada fikih zakat, ada fikih wakaf. Itu dan sekarang kalau di Eropa itu banyak beasiswa, di Eropa itu banyak lembaga-lembaga pendidikan yang besar, karena itu adalah CSR, karena itu adalah sumbangan, filantropi. Ternyata dunia Islam sudah memiliki lembaga-lembaga wakaf. Hanya saja maaf, kembali lagi, memanage wakaf itu, Al-Azhar Kairo sudah berusia, Al-Azhar itu universitas sudah berusia 1081 tahun. Dan selalu memberikan gratis biaya. Dan bahkan memberikan beasiswa, uang saku ke sebagian dari para mahasiswanya. Dari mana uang itu? Dari uang wakaf. Jadi zakat bisa disalurkan untuk pembangunan pesantren. Kalau pembangunan masjid nanti para ulama agak sedikit berbeda, meskipun banyak yang mengatakan ya kalau di situ memang tidak ada masjid, karena masjid kan tidak harus pakai marmer. Masjid itu tidak harus lampunya lampu apa Ustaz Amrullah? Lampunya tidak harus lampu kristal, lampu gantung, lampu kristal, tidak. Makanya nanti para ulama mengatakan dahulukan untuk manusia, untuk dia hidup terhormat, untuk dia hidup. Tapi kalau masjid memang ada hadis Nabi, masjid wajib pakai AC misalnya. Jangan sampai nanti gara-gara kita ngurusin AC masjid, gara-gara ngurusin marmer masjid, uang zakat dipakai untuk marmer masjid, untuk AC masjid, tetangga masjid itu yang fakir dan yang miskin, anaknya banyak yang putus sekolah. Makanya mohon maaf, ada satu masjid dibangun di Bosnia waktu itu. Banyak umat Islam yang ingin berderma. Masjidnya tumbuh, masjidnya dibangun, tapi isinya pengangguran. Akhirnya mereka bilang apa? Kepada negara-negara donatur tersebut, jangan bangunkan kami masjid terus
bangunan kami pabrik, lapangan pekerjaan. Insya Allah dengan itu kami juga bisa bangun masjid. Nah, jadi nanti ulama ada yang, kalau pesantren itu jelas, hampir mayoritas mengatakan nggak ada masalah, masuk fisabilillah. Tapi kalau terkait dengan masjid, karena masjid apanya nih? Gitu. Jangan sampai nanti biaya untuk pembangunan masjid yang kalau sederhana bisa 1 miliar, tapi karena mau yang mewah menjadi 2 miliar, padahal 1 miliar kelebihan itu kalau dibagi untuk mereka. Padahal kan masjid nggak wajib mewah gitu loh. Biarkan masjid itu mewah ketika berada di lingkungan yang memang mereka sudah orang-orang yang mampu. Kira-kira seperti itu. Jadi wakaf beda dengan zakat. Masya Allah. Syukron Habib. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Lutfi. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana fikih menyalurkan zakat tidak melalui badan amil zakat negara? Misalnya langsung ke mustahik sesuai dengan prioritas kebutuhannya. Contohnya ketika mustahik membutuhkan pembangunan sumber air atau pembelian bahan makanan dan seterusnya. Mohon pencerahannya, Ustaz. Itu bagus sekali. Jadi maaf dengan segala hormat, memang banyak koreksi, banyak banyak yang mengharapkan pengelolaan dari badan zakat itu jauh lebih baik. Namun ketika Anda menemukan ada lingkungan, ada orang yang kita kenal sangat membutuhkan dan kita masih punya uang zakat, maka bagus kita mengeluarkan langsung tepat sasaran. Karena kita ketahui ada misalnya Basnas yang kita semua dukung dan kita usahakan kalau memang kita mau menyalurkan ke sana, karena kalau di sana banyak mendapatkan zakat, maka akan banyak program-program yang bisa berjalan. Dan di Badan Zakat Nasional itu kan ada penanggung jawabnya, kemudian ada Dewan Syariahnya, sehingga kita mengharapkan kita tidak meragukan. Tapi seperti yang ditanyakan tadi kan boleh jadi Anda menemukan kondisi-kondisi yang mungkin tidak sampai Badan Zakat ke sana. Mungkin Badan Zakat daerah ataupun Badan Zakat Nasional mungkin tidak mendapatkan informasi atau sudah terlanjur membuat program gitu. Yang ini tidak masuk gitu. Nah, kita yang melihat nggak ada masalah. Yang penting itu tepat sasaran kepada orang yang membutuhkan. Maaf, misalnya begini. Saya begitu mau transfer ke Badan Zakat Nasional, saya dapat WhatsApp dari teman saya. Anak saya sakit. Kontrakan saya belum saya bayar. Kemudian anak saya yang nomor 1 akan masuk kuliah. Belum. Nah, itu gimana tuh? Basnas bisa nggak bayar gitu? Kan tidak. Karena datangnya ke saya, dan saya masih punya uang zakat, boleh. Karena itu masuk. Fisabilillah masuk. Fuqara masakin juga masuk. Karena untuk anaknya kuliah. Kemudian kalau untuk anaknya yang sakit, untuk keperluan rumah, itu masuk fakir miskin. Jadi kita pandai-pandai secara garis besar, kita menyalurkan ke badan-badan pemerintah yang sah, badan-badan tersebut yang kredibel. Kemudian kalau kita menemukan kasus-kasus yang masuk kategori fakir, masuk kategori miskin, yang mungkin badan-badan atau lembaga-lembaga zakat itu tidak menyentuh atau belum menyentuh, maka kewajiban kita untuk memberikan kepada mereka yang sampai informasinya ke kita. Terima kasih banyak, Habib. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Mahmudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanyakan mengenai zakat jika lebih dari nisab. Misalnya nisab emasnya adalah 84 gram dan saya punya perhiasan emas sebanyak 90 gram. Apakah yang dizakatkan itu hanya selisihnya atau 16 gram itu saja? Kemudian pertanyaan kedua, menghitung zakat investasi itu seperti apa? Dan pertanyaan terakhir, kalau membayar zakat, apakah boleh diberikan kepada keluarga yang tidak mampu? Terima kasih. Pertanyaan yang pertama tadi apa? Ketika dia apakah yang dibayarkan total atau selisih? Ya. Jadi gini, kalau emas untuk perhiasan nggak kena zakat. Emas, perak yang diperuntukkan
untuk perhiasan. Tidak. Tapi apa ada orang perhiasan sampai 5 kilo? Itu, itu kan Ya tidak ada sampai Mahmudi 5 5 kilo. kilo. Itu kan nanti jalan gimana gitu kan. Oke, tapi para ulama mengatakan kalau memang diperuntukkan untuk perhiasan nggak kena. Nah, kalau untuk perhiasan itu misalnya jumlahnya sekian, tapi yang memang yang simpanan itu 84 gram emas, ya berarti belum wajib. Karena nisabnya itu 85 gram. Tapi kalau ibu mau menambahkan atau ibu ingin mengambil dari itu bagus. Karena memang menjadi wajib ketika sampai pada nisab dan sudah berputar 1 tahun. Tapi ketika belum sampai, tapi ibu ataupun bapak ingin membayar zakat, itu nggak ada masalah. Itu yang pertama ya, pertanyaan pertama. Terus yang kedua apa tadi? Zakat investasi. Zakat investasi. Nah, zakat investasi itu nanti dilihat. Bentuk-bentuk investasi kan ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang sekian tahun. Nanti para ulama itu lebih banyak memasukkan seperti pertanian. Pertanian itu kan dihitung semenjak apa? Ketika panen. Nah, investasi itu nanti dilihat ketika menghasilkannya itu kapan. Ketika keluar hasilnya, dia seperti petani yang membayarkan zakatnya ketika panen. Petani begitu panen dilihat, dia bisa 5%, bisa 10%. Nah, zakat investasi nanti para ulama mengatakan boleh 5%, boleh juga lebih. Ada juga sebagian mengatakan ya 2,5%. Tetapi kita lihat nanti kalau investasinya besar, kenapa kita mengeluarkan 2,5%? Besar. Saya punya gaji sendiri, saya punya investasi sendiri. Besar lagi investasinya. Masa sih kita mau kalah dengan petani? Kemudian yang ketiga apa tadi? Yang ketiga, membayar zakat apakah boleh diberikan kepada keluarga yang tidak mampu? Yang nggak boleh itu suami kepada istri. Jadi ada suami bilang, nih zakat gue ini buat lo gitu kan. Nggak bisa. Suami punya kewajiban, nggak bisa. Tapi kalau istri boleh nggak zakatin suami? Boleh. Suaminya, maaf, nauzubillah, suaminya kena PHK atau usahanya jatuh. Istrinya punya simpenan. Warisan 2,5 triliun misalnya. Istri siapa nggak tahu itu ada 2,5 triliun. Nah, ketika ini si suami jatuh menjadi apa? Fakir. Atau jadi miskin. Si istri punya tabungan. Istri boleh menzakatkan atau menyalurkan zakatnya kepada suami. Tapi kalau suami nggak boleh karena suami punya kewajiban. Nah, begitu juga anak kepada orang tua. Orang tua kepada anak. Tetapi kalau sepupu, kalau paman, kerabat, dan seterusnya, itu bahkan dianjurkan. Al-aqrabun awla bil ma'ruf. Orang-orang yang terdekat, kerabat-kerabat terdekat, lebih layak. Jangan sampai kita mengeluarkan zakat keluar yang jauh, sementara di keluarga dekat kita itu ada yang membutuhkan. Jangan sampai nih di kampung A, dia tinggal di kampung A, di wilayah A, banyak orang miskin. Dan di antara yang miskin itu ada keluarganya. Karena kalau kita berzakat kepada keluarga kita, kita mendapatkan 2. 1, melaksanakan kewajiban. Yang kedua, silaturahmi. Jadi boleh, tapi nggak boleh kalau orang tua kita, gitu loh. Ataupun orang yang menjadi tanggungan kita tuh nggak boleh. Karena istri itu menjadi tanggungan suami. Tapi suami bukan tanggungan istri, makanya istri boleh. Tapi kalau suami tidak boleh membayar zakatnya, diberikan kepada istri. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira itu. Insyaallah. Terima kasih. Habib, selanjutnya ini ada pertanyaan dari keluarga Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau gaji atau penghasilan yang kita terima pas hanya untuk biaya hidup, apakah tetap wajib bayar zakat? Terima kasih Ustaz. Itu gimana tuh? Kalau disuruh bayar zakat, Tuhan jahat nggak?
Apa iya Tuhan jahat? Udah pas-pasan gajinya untuk hidup. Masa sih mau disuruh bayar zakat? Tidak. Dia dapat zakat. Dia bisa mendapatkan zakat. Ustadz, pas. Tadi kan katanya miskin. Yang namanya miskin ataupun fakir kan penghasilannya itu tidak mencukupi. Tapi kalau ini pas-pasan, Anda tidak usah bayar zakat. Karena memang Anda nggak punya kelebihan yang, kenapa sih harus ada haul 1 tahun? Untuk membuktikan Allah itu tidak jahat. Masa Anda pelit banget, udah 1 tahun uang itu nggak terpakai. Berarti kan itu kelebihan. Kalau air lebih, dia akan mencari yang di bawah. Akan turun ke bawah. Masa tidak? Tapi kalau yang pas-pasan, nggak usah. Dan dia bisa menerima sedekah. Kalau dia mau, dia bersedekah. Karena Nabi Muhammad SAW menganjurkan sedekah, apalagi di bulan Ramadan. Dan dalam banyak pernyataan para ulama, salah satunya itu Allah mencintai orang kaya yang dermawan. Dan Allah lebih mencintai orang yang pas-pasan, apalagi miskin yang dermawan. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan tadi, Ustaz saya pas-pasan, masih punya lebih nggak? Kalau ada lebih, sedikit aja. Sedekah, ya Allah, ini lebihnya cuma 100.000. Saya sedekah 20.000 ya. Ya Allah, jadikan ini berkah. Insya Allah jadi berkah. Tetapi tidak ada kewajiban zakat karena penghasilannya pertama pas-pasan, kemudian tidak sampai nisab dan tidak berputar haulnya, atau tidak uang yang ada itu tidak sampai nisab dan tidak berputar selama 1 tahun, tidak berubah. Tapi ternyata dia punya uang misalnya nisab, tapi setelah 3 bulan dia punya keperluan yang mendesak. Sekarang kebutuhan mendesak itu apa? Handphone hilang, gitu kan, kita nggak tahu. Handphone anaknya hilang. Oh, dia harus beli. Ternyata uang itu untuk ketika beli itu 3 juta ataupun 5 juta. Berkurang dari 85 gram. 85 juta menjadi 80 juta. Belum sampai 1 tahun. Nggak wajib zakat. Dia boleh sedekah. Bagi yang ditanyakan tadi itu tidak wajib zakat. Masya Allah. Syukran Ustaz. Selanjutnya ada dari Mas Erwin. Ini luar biasa juga ini. Habib pertanyaannya. Mohon izin bertanya dari teman-teman Gen mengenai scholarship untuk student. Apakah bisa digolongkan termasuk dalam zakat profesi? Mohon pencerahan Ustadz. Terima kasih. Jadi uang itu uang apa? Uang scholarship beasiswa. Uang beasiswa. Kalau uang beasiswanya lebih dari kebutuhannya, LPDP katanya dapat itu besar. Lebih dari nisab. Hitung aja. Sudah sampai nisab. Oh, setiap tahun itu atau setiap bulan bahkan anak-anak yang dapat beasiswa itu setiap bulan itu sudah sampai mentok ke nisab. Apalagi kalau dihitung 1 tahun. Wajib itu. Sudah wajib. Iya, saya kan simpan buat saya menikah. Ya Allah, keluarin 2,5% aja. Biar berkah. Saya kan nanti mau pulang untuk beli rumah, untuk beli itu 2,5% dan setahun sekali. Masya Allah. Itulah yang dikatakan bahwa manusia ini, maaf ya, makhluk yang lain semua berbagi. Bulan berbagi, matahari berbagi, laut berbagi, semua berbagi. Yang mau berbagi harus dorong-dorong siapa? Namanya manusia. Kalau nggak ditakut-takutin, kalau nggak itu dipegangin terus. Akhirnya, na'udzubillah, yang sadar punya kelebihan, apalagi sampai ke nisab, dan berputar sampai 1 tahun, haul, dia sadar. Tapi dia nggak mau keluarkan. Sedih. Nanti kalau dia meninggal dunia, tadi hadis yang kita bacakan itu. Dan nanti di dalam kubur, na'udzubillah. Makanya nanti dikatakan dalam ayat Al-Quran, orang yang sudah meninggal dunia, itu kalau ditanya mau kemana, mau balik lagi ke atas. Fa'as-saddaqa wa aku minas salihin. Saya ingin mengeluarkan sedekah saya. Balikan saya sebentar ke dunia. Saya mau ambil, saya mau keluarin dulu. Jadi teman-teman yang mendapatkan beasiswa,
biar berkah, insya Allah berkah, zahir, batin, di profesinya nanti, pekerjaannya nanti, keluarganya nanti menjadi berkah. Kalau memang dihitung lebih dari 85 juta atau 85 gram emas, apalagi kalau setiap bulan sudah lebih seperti itu, dia harus keluarkan tiap bulan. Jadi menjadi zakat profesi. Masya Allah, syukron Ustadz. Selanjutnya ini ada yang ingin bertanya langsung dari Ustadz Bakhtiar Hasan. Kepada Ustadz Bakhtiar, kami persilakan. Assalamualaikum Habib. Ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan titipan. Jadi untuk konteksnya Habib, ini negeri-negeri di Eropa ini, negeri di Eropa Utara khususnya ini yang dikenal sebagai negara sosialis putih. Itu tax mereka itu luar biasa Habib. Jadi kalau saya misalnya bekerja, kalau anak saya bekerja misalnya, katakan dia start dengan gaji 3.000 begitu, itu sebenarnya 50% dari gaji itu dipotong oleh tax. Jadi terimanya itu hanya 1.500 Habib. Ya, tidak seperti di Indonesia di mana 15% saja tax misalnya. Nah, dalam konteks begini banyak yang tanya Habib ini tiap tahun ya. Banyak tiap tahun tanyanya gini. Katanya kan dulu state kita itu di mana pada zamannya Umar bin Abdul Aziz misalnya, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, bahwa welfare state itu konsepnya dari situ. Di mana yang namanya Baitul Mal itu sumbernya adalah zakat. Nah, apa bisa enggak katanya ya dalam situasi seperti itu dengan konteks negara-negara yang saya sebutkan tadi ya, sosialis putih, bisa enggak kita afiliasi ke asosiasikan bahwa welfare state itu adalah bagian daripada zakat profesi itu. Ya hanya jangan zakat profesi. Jadi kalau masih ada kelebihan dari itu misalnya setelah 1 tahun ada nisab tabungan kita dapat nisab, itulah kita keluarkan 2,5%. Tapi kalau zakat profesinya sendiri agak berat katanya kalau menurut. Tapi saya tidak tahu, makanya saya mungkin kajian seperti Habib ini yang kebetulan mendalami bidang itu. Bagaimana kira-kira itu? Itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali mendapatkan informasi yang memang banyak kita dapatkan terkait dengan negara-negara tertentu. Seperti yang tadi dicontohkan itu, kalau memang di kita ada zakat, di kita itu ada pajak 15-20%. Apakah yang sudah bayar pajak itu bisa diniatkan sebagai bayar zakat juga gitu loh. Nanti para ulama sangat hati-hati dan mengatakan kalau pajak itu kewajiban warga negara. Sementara zakat itu kewajiban agama. Beruntunglah menjadi muslim yang bisa melaksanakan kewajibannya terhadap negaranya dan kewajibannya terhadap agamanya. Kemudian kalau zakat itu maka harus sampai kepada 8 kelompok. Sementara yang dibayar bukan zakat itu nanti di kita namanya pajak, di negara lain itu namanya macam-macam, tapi tidak sampai untuk 8 kelompok. Maka itu tidak bisa dihitung kategori zakat. Tapi di kami besar sekali, gitu kan. Waduh, 50% tadi kan gitu. Bagian anak muda kan nih mau nabung nih kita nih, mau ini kan gitu. Itu bagaimana? Hitung 1 tahun lebih enggak dari nisab. Kalau 1 tahun lebih dari nisab, 1 tahun aja hitung. 1 tahun, kalau lebih dari nisabnya, keluarkan 2,5%. Tapi kalau udah 50% nih, 50%-nya sampai nggak sih? Kebutuhan saya berapa? Misalnya 3.000 euro. Gaji 30 euro, 3.000 euro, maaf, gaji 3.000 euro, kemudian pajaknya 50%, kan gitu. Tinggal 1.500. Nah, 1.500 kebutuhan primer saya berapa? Kebutuhan primer saya 1.000. Untuk sewa, untuk ini, apalagi ada yang punya keluarga misalnya. 1.000 berarti tinggal berapa? 3.500. 500 euro itu masuk nggak nisab? Enggak. Kan enggak? Nah, yang 500 itu kita hitung kalau 1 tahun berapa? Kalau sampai nisab, nah kita keluarkan. Untuk lebih ringan, misalnya kita hitung 500 euro itu cuma berapa gram emas jatuhnya. Kalau tidak sampai nisab, tidak sampai di nisab, kita hitung, 1 bulan enggak?
Berarti coba kita hitung selama 12 bulan. 500 euro kali 12 berapa? 500 kali 12 6.000. kan sudah lebih dari nisab. Sudah lebih dari nisab. Keluarkan. Boleh kita mau keluarkan. 6.000 itu 2,5%-nya berapa? Keluarkan. Itu aja. Itu menjadi jalan keluarnya mungkin. Jadi nggak terlalu berat. Tunggu 1 tahun berputar dulu. Karena di negara-negara tertentu yang tadi disebutkan memang cukup berat. Karena kelihatannya aja gaji gede gitu kan. Tapi ternyata ya udah kepotong sana kepotong sini, dan ada beberapa juga misalnya di Singapura juga kan hampir seperti itu juga. Dia harus bayar ini bayar itu. Ternyata uang simpanannya cuma tidak sampai. Oh, kalau 1 bulan sampai di nisab enggak. Tapi kalau 1 tahun ya sudah lebih dari nisab, potong itu 2,5%. Ya syukur-syukur kalau pengen lebih dari 2,5%, bagus. Kira-kira seperti itu. Syukran kasiran. Syukron Habib. Afwan. Habib, ini di antum pastinya udah malam hari, kebetulan di kita juga udah masuk waktu asar. Kalau diizinkan mungkin membuka satu lagi penanya yang menanyakan langsung kepada Boleh. Habib. Silakan kepada. Karena saya kan saya sudah buka, malah saya takut berdosa itu kepada yang belum berbuka. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang masih ingin bertanya langsung kepada Habib. Kami persilahkan. Oke, belum ada. Kalau enggak saya mau nanya. Boleh Pak Iqbal? Kalau tidak saya Siap. mau nanya. Ini ada yang nanya. Boleh saya coba satu pertanyaan Pak Iqbal? Silakan. Pak Dubes. Iya, makasih Pak Habib Ustadz, terima kasih sekali. Mau mengklarifikasi yang tadi terakhir Ustadz sampaikan mengenai zakat yang didahulukan Ustadz. Jadi misalnya umumnya itu kan orang membayar zakat itu kan nikmatnya di bulan Ramadan ya Ustadz ya. Lalu kita katakanlah sudah pasti sudah masuk nisabnya insya Allah gitu ya. Lalu kita baru 6 bulan yang lalu atau baru 3 bulan yang lalu katakanlah ya mendapatkan rizik, apakah itu dari warisan, apa jual rumah atau apa. Nah masuk bulan Ramadan. Nah ketika bulan Ramadan ini musim corona kan Pak Ustadz, COVID. Ya. Jadi banyak sekali famili yang apa? Butuhkan. Yang ya Allah ya apa ini. Lalu jadi, nah ini kan belum masuk haul kan Ustadz. Kalau seandainya harta itu yang baru 3 bulan kita miliki, itu jatuh Ramadan. Lalu kalau kita mau mendahulukan harta itu keluar, katakanlah saya mau memotong zakat ini meskipun belum masuk haul, apakah boleh Ustadz? Karena belum 1 tahun. Pertama. Terus yang kedua lagi Ustadz, kalau seandainya kita keluarkan, nggak apa-apa, silakan fodol keluarkan. Kita keluarkan Ustadz sebelum 1 tahun itu. Nah, apakah tahun berikutnya itu tetap kena juga si harta yang pernah kita zakatkan itu, Ustadz? Ya, syukron Ustadz. Afwan. Tahun kemarin itu Pak Kiai Ma'ruf Amin waktu itu masih menjabat sebagai pimpinan MUI dan sekarang menjadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Beliau pada tahun yang lalu juga sudah mengingatkan untuk dan itu pendapat para ulama, bukan beliau saja, tapi beliau mengambil pendapat para ulama karena kondisi tertentu negara itu bisa meminta kepada yang wajib zakat untuk mendahulukan zakatnya dalam kondisi-kondisi tertentu. Seperti kalau tahun kemarin kan benar-benar lockdown, banyak yang nggak bisa. Karena saya nggak tahu di Indonesia itu mungkin lebih dari 30% masyarakat Indonesia itu kan berpenghasilan harian. Ketika tidak bisa kemana-mana, itu kan berarti mereka kehilangan. Nah, sehingga waktu itu Pak Kiai Ma'ruf Amin, beliau meminta untuk yang wajib zakat, dan itu menjadi tausiah dari Majelis Ulama Indonesia kalau tidak salah, mengingatkan untuk mendahulukan pembayaran zakat. Untuk membantu mereka yang, karena kalau mau nunggu 1 tahun lagi, boleh jadi itu yang kemarin kelaparan udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan, udah jadi sakit, sehingga boleh mendahulukan. Kemudian kalau saya sudah keluarkan lebih dahulu,
kemudian jatuh 1 tahun. Kan gitu. Ini saya udah keluarkan nih. Tapi kalau masih dalam 1 tahun, ketika jatuh, saya mestinya mengeluarkan misalnya waktu itu saya taruh di uang lebih saya itu saya dapat misalnya tanggal 1 Ramadan. Kemudian ada pandemi gitu kan. 3 bulan setelah Ramadan atau 4 bulan setelah Ramadan. Karena untuk ketemu Ramadan yang akan datang masih butuh sekian bulan. Saya dahulukan. Nah, ketika masuk di haulnya, apakah saya keluarkan lagi atau tidak? Karena sudah kita keluarkan itu sudah tidak. Tapi kalau kita mau keluarkan lagi, itu namanya bagus. Itu namanya satu amal yang baik. Apalagi kita, wah saya udah keluarin nih. Ternyata saya masih dengar ada keluarga saya yang membutuhkan. Nah gitu. Wah kesian juga. Keluarin aja. Sampai nilainya itu berkurang dari 85 gram emas. Kalau saya keluarkan, kemudian tidak sampai batas minimal nisab, maka nggak wajib saya keluarkan lagi. Jadi wajib saya keluarkan ketika uang yang saya miliki itu kelebihan dari kebutuhan saya dan nilainya itu lebih dari 85 gram emas. Tetapi kalau saya sudah keluarkan, misalnya nih saya kasih contoh, saya dapat uang senilai, ngepres sedikit, hitung ngepres saja, 85 juta. Pandemi. Belum 1 tahun. Saya niat keluarin dulu zakat. Atau saya dapat uang itu 4 bulan sebelum Ramadan. Mestinya saya keluarkan itu kan nanti 1 tahun. Setelah 4 bulan ada pandemi dan Ramadan. Saya keluarkan. Ketika saya keluarkan dari 85 juta tersebut, saya kurangi 2,5 juta. Kan berarti uang saya jadi berapa? 82,5 juta. Nah, ketika sudah 1 tahun tuh 82,5 juta, itu nggak wajib zakat. Karena sudah kurang dari batas. Makanya kan nggak ada kewajiban zakat kalau nggak punya kelebihan. Sampai 85 juta tadi, atau 85 gram emas. Jadi bagus kalau didahulukan, dan kalau memang masih lebih, mau ditambahkan lagi, tetapi yang wajibnya selama 1 tahun itu tadi. Jadi saya udah keluarkan nih, saya dahulukan, kemudian belum ketemu 1 tahun. Begitu ketemu 1 tahun, itu wajib untuk yang setelahnya. Yang ini sudah selesai. Dan ulama sudah membahas tentang mendahulukan mengeluarkan uang zakat. Di saat kondisi, bahkan ulama mengatakan ketika negara melihat, misalnya maaf ya, kolaps negaranya, banyak perusahaan bangkrut, ada orang-orang yang diketahui oleh negara punya simpenan gitu. Itu kalau negara itu menjalankan aturan agama Islam, itu bisa dipaksakan itu. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena ini orang kolaps. Ini orang sudah kehilangan pekerjaan. Sudah nggak punya penghasilan. Sementara ada orang yang punya tabungan misalnya sekian gitu kan. Itu dalam batasan-batasan tertentu, itu pemerintah punya wewenang untuk memaksa mereka mengeluarkan, mendahulukan bahkan. Belum waktunya misalnya, ini simpanan saya ini kurang 2 bulan lagi. Enggak. Itu yang dikatakan bahwa hukum Islam itu fleksibel. Ketika melihat kondisi tertentu yang mendesak, maka boleh diambil langkah-langkah yang memang sesuai dengan kondisi yang mendesak tersebut. Seperti yang ditanyakan oleh Pak Duta Andri, ada orang yang dapat, kemudian belum sampai 1 tahun, tapi ada masa pandemi, ada masa melihat keluarga ada yang membutuhkan, dahulukan niatkan itu zakat. Kira-kira seperti itu. Ya, betul. Afwan. Ini nggak main sepeda lagi berarti ya? Belum, masih dingin. Baik Habib, insya Allah sudah semua nampaknya dari jamaah yang ingin menanyakan bertanya langsung dengan Pak Ustadz. Mungkin bisa kita tutup sampai di sini Habib. Dengan berat hati saya harus mengakhiri pertemuan ini, terutama ada yang mulia Bapak kita Andri Hadi. Beliau banyak memberikan kepada saya pelajaran-pelajaran yang istimewa
Dan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, beliau selalu sukses, dan saya dengar sendiri dari para teman-teman dari duta besar terutama negara Timur Tengah itu sangat senang sekali dengan Pak Andri, dan saya bilang itulah Indonesia. Itulah warga dan masyarakat Indonesia yang selalu membantu dengan sepenuh hati, dengan senyum, dengan penuh dedikasi. Mudah-mudahan Pak Duta Andi selalu sehat walafiat, dan semua teman-teman di sana semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya tahu mungkin waktu berbukanya agak lama gitu kan, tapi itu yang dikatakan dalam salah satu hadis Nabi itu, puasa yang paling mahal pahalanya itu kalau puasanya jatuh di musim yang berbukanya itu agak lama. Jadi kita sebetulnya kalau mau hitung-hitungan pahala itu kita rugi yang di sini. Karena ternyata yang di sana itu kan lebih lama, kemudian lebih sabar, lebih tabah. Tentu pahalanya lebih besar. Tapi ternyata kan banyak orang kacamatanya itu bukan kacamata pahala gitu kan. Kacamatanya kacamata anak-anak gitu kan. Yang buka lebih dahulu berarti dia yang padahal tidak. Itu nanti ada, kalau nanti pas jatuh di musim yang cepat dari subuh, waktunya tidak terlalu panjang sampai ke maghrib, itu namanya, menyebutnya dengan ghanimah baridah. Jadi harta rampasan perang tapi nggak pakai perang. Gitu. Kan ada musim-musim tertentu dari subuh, di wilayah-wilayah tertentu dari subuh ke maghrib itu sangat singkat dibanding dengan tempat-tempat yang lain. Dan sebaliknya, kalau yang panjang dari subuh ke maghribnya sampai sekian atau lebih dari 15 jam misalnya, itu sudah mendapatkan pahala yang berlipat. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat, dan saya senang sekali malam hari ini, malam 21 Ramadan, malam pertama dari 10 malam terakhir. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Amin. Maaf atas segala kekurangan, atas segala kehilafan, atas segala yang sengaja tidak disengaja mungkin tidak berkenan. Saya mohon dibuat itu maaf yang seluas-luasnya. Senang sekali bisa bersilaturahmi dengan semua keluarga besar Indonesia yang berada di sana, dan mohon juga doakan untuk kita yang di Indonesia, mudah-mudahan semua bisa dilewati keadaan pandemi ini yang kita tidak tahu kapan akan selesai, tetapi kita terus sama-sama saling mengingatkan, saling berdoa, mudah-mudahan semua bisa kita lewati dengan sebaik-baiknya. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dan bisa berbagi, dan saya senang sekali bisa mendapatkan banyak informasi. Dan saya juga ingin menyampaikan, kita di MUI itu, kebetulan saya dapat tugas menjadi wakil Sekjen MUI untuk hubungan luar negeri dan kerjasama internasional. Insya Allah kita akan memiliki beberapa perwakilan MUI di beberapa negara, dan kita masih memilih itu di bagian Eropa itu yang dimananya, yang tentunya peraturannya itu tidak menjadi masalah untuk terwujudnya atau dibentuknya Majelis Ulama Indonesia, karena kita sudah komunikasi dengan Jerman misalnya. Di Jerman itu ada peraturan yang mungkin sulit untuk satu lembaga seperti MUI bisa berdiri, kecuali dengan peraturan-peraturan yang harus disesuaikan, dan nanti kita akan konsultasi dengan Pak Duta Besar Andri untuk MUI bisa ada di sana ataupun di negara-negara yang di sana ada saudara-saudara kita umat Islam terutama dari Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan saya dan kita semua penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.